baru lagi interview 2 kali, jadi mengganggu waktu bulannya. Kali di sini dari murid semansa kelas 10 IPA 2 mau interview tentang kewirausahaan yang boleh punya sekarang. Oke, jadi di sini kalian boleh tahu nama panjang dulunya. Nama panjang Desi Tanjung. Terus di sini berapa tahun bulannya mulai besar? 4 tahun. 4 tahun. Dari 2012 kemarin. Terus untuk modal awalnya berapa? Modal awal sekitar 5 jutaan. Untuk semua ini. Ya, Sebelumnya di sini gue jual apa-apa aja, dari yang produksi sendiri sama tambah-tambahannya. yang bikin sendiri tahu sama tempe. Habis itu tambah sayur-sayuran. Untuk dari kendala jualan di rumah sini kira-kira ada nggak sih? Kendalanya ada. Ya kan banyak saingan, banyak yang terdahulu yang jualan. Jadi buat penjual baru kan harus cari pelanggan dulu. Jadi jualannya belum begitu rame. Oke, kira-kira boleh ada nggak kayak misalnya kan kayak banyak saingan tadi, kira-kira cara gue mengatasinya aja? Lokasinya berarti ya harganya lebih murah daripada yang mereka. Harganya lebih dimurahkan. Jadi biarpun dapat laba sedikit, yang penting barang bisa keluar dulu, punya pelanggan dulu. Sebelum usaha produksi tahu tempe ini kira-kira ada nggak sebelumnya boleh jualan yang lain? Jualan sayur juga, tapi nggak di lapak, keliling. Iya. Kenapa bule bisa berpikir untuk, misalkan dari jualan sayur keliling, nah kayak kenapa bule memutuskan untuk pindah ke memproduksi tahu ini? Kan udah punya tempat untuk produksi, ada modal, jadi kelilingnya stop, jadi di lapak aja, plus bikin tahu, tempe. Kira-kira bule bisa pastiin ya, misalnya kayak omset dalam seminggu atau sebulan? Omset satu hari itu bisa sampai 1.500.000 tahu tempe. Ada yang mau nambah kan? Ada. Itu kan iya omset itu kan Omset itu pendapatan kotor. Kalau keuntungan apa? Kalau keuntungannya kira-kira Keuntungan itu 20% dari omset. Kalau 1.500.000 berarti 20%-nya. untuk penjualan produksi tahu tempe kemarin itu udah sempat gagal kan. Kalau untuk sebelumnya nih menjual jualan sayur keliling, kalau untuk sayur keliling ini itu menurut gue termasuk gagal atau berhasil? Itu tuh dalam penjualannya tuh gagal atau berhasil? Berhasil. Yang penting juga lebih ditingkatkannya jadinya di lapak aja. Berhasil berarti udah dapat untung ya.
IPA 2 ingin menanyakan Bapak tentang kewirausahaan yang dijalankan Bapak. Pertama-tama, nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Haji Muhammad Yasin. Lanjut. Kapan Bapak memulai usaha ini, Pak? Tahun berapa? Sekitar tahun 1985. Oke, jadi dilanjut sama dalam usaha ini, dari pertanyaan yang kemarin kan kami udah ada interview tuh Om. Nah, jadi itu kan pernah kebakaran buat yang di dekat pelabuhan situ. Nah, kira-kira Om ngitung nggak ke hasil rugi semuanya hasil rugi semuanya sama hasil usaha yang modal bikin ini lagi, modal usaha ini? Ketika kena musibah kebakaran, artinya semua harta habis. Yang tersisa adalah tagihan hutang karena menyisakan beberapa faktur yang banyak. Oke, lanjut. Ya. Untuk ini Om, kerugiannya itu kira-kira Om ngitung nggak totalnya berapa untuk kerugian apoteknya aja? Ketika itu kita belum bernama apotek, masih status toko obat. Ya. Kerugiannya nggak kebayang deh. Tentunya banyak sekali karena hanya mewarisi faktur-faktur yang harus dibayar. Bahkan di kala itu tidak ada tabungan di bank sekalipun. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menghidupkan kembali usaha ini? Ya, penuh dengan perjuangan. Artinya satu tekad, hutang itu adalah kewajiban dan harus dibayar. Syukurnya ketika itu semua yang berkaitan dengan dunia obat sangat menunjang. Artinya mereka memahami apa yang kami alami. Demikian. Untuk modal pian ngebuka apotek ini kira-kira ngitung nggak berapa? Kisarannya aja deh kalau misalnya emang lupa. Karena kami mengawali dari toko obat, lalu hijrah kemari pindah ke tempat ini, itu tinggal dipindahkan saja dan barang-barang yang di bekas yang pasca kebakaran itu dipindahkan semua kemari dan saya lupa ngitung berapa nilainya. Kisaran berapa ya? Hah? Soalnya kalau nggak ada nominalnya nanti bingung nulisnya. Nominalnya nggak ada. Kisaran aja menurut pian. Kisaran uang di zaman itu anggaplah 20 juta ya, di era 1985. Tapi berbeda nilainya dengan di tahun sekarang. Berapa kurs uang sekarang kan berbeda. 20 juta untuk era 19-an. Era 92. Iya, 90-an. Itu buat bersihnya. Yang 20 juta itu pas ngebangun apotek ini loh Om.
Tidak, bertahap. Berarti itu Tidak kisarannya, kisaran setengahnya nggak semuanya. Kan nominal. Kalau bertahap tuh berarti apa coy? Yang kalian pertanyakan membangun ini, Iya. ya bertahap. Ada uang tambah lagi, ada uang tambah lagi, ada berarti uang modal awal. bangun lagi. Modal Jadi tidak awal. serta merta langsung. Pembangunan modal awal. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk kendala pian ngebuka apotek di sini. Misalnya kan kayak di sini kan banyak tuh apotek. Misalnya di sebelah juga ada apotek, di sebelah juga ada apotek. Ada nggak kira-kira kendala misalnya dalam hal persaingan atau untung rugi? Intinya kendala lah gitu, kendala dalam berjualan di sini. Ya sudah pasti, semua usaha pasti ada kendalanya. Di dunia obat-obatan pun tidak gampang juga untuk memulai, karena banyak juga pengusaha pemula yang mau mencoba itu tidak sampai harapannya, karena dia basicnya tidak pure toko obat, ya, langsung ke apotek yang tidak punya segmen pasar. Sedangkan kami tumbuh dari yang paling basic, dari toko obat dulu, punya segmen pasar dulu, setelah itu naik peringkat menjadi apotek, segmen pasar tetap ada dan tetap dipertahankan. Ya jadilah seperti ini. Oke. Itu kendalanya apa? Nah ini banyak persaingan. Oh, oke. Untuk cara mengatasinya kira-kira Om ada punya nggak kayak cara mengatasi dalam hal persaingan? Ini karena kan ini banyak apotek-apotek yang demikian kayak apotek yang baru buka, atau gimana cara mengatasi hal-hal itu? Ya, yang dalam persaingan tentu aja persaingan harga, ya, cara dalam mengelola penjualan, ya kan, cara memasarkan barang. Tentu kita harus lebih berkualitas dari pesaing-pesaing kita. Lalu kira-kira Om punya kisaran atau kira-kira omset dalam sehari atau seminggu atau sebulan gitu, omset dari apotek ini? Ya enggak banyak, paling sekitar 150 ya. Aku sudah curiga dari awal. Itu satu hari ya? Kan katanya 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulannya 150 juta. Sedikit ya. Oke. Itu omset bersih kah atau bukan? Bruto. Bruto itu belum bersih. Oh, belum bersih. Kalau keuntungannya Om, kira-kira keuntungan dari apotek ini misalnya berapa persen gitu? Ya kalau dibagi operasional, gaji karyawan, Oh iya. ya operasional apotek, bla 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 bla, ya 10%. Keuntungannya 10%. Berarti ya sekitar 15 juta. 10% itu sudah masuk dengan operasional. Ya Tetap nggak sih? Belum. Oke. Sebelum Pian ini mendirikan toko obat yang di sana, apa adalah usaha sebelumnya? tidak ada. Oh, nggak ada. Oke. Di sini juga cuma jualan obat ya? Iya. Obat ibu ya? Obat. Oh, oke. Udah. Ada? Ya, jangan pertanyaan ini aja. Jadi di sini
udah. Jadi terima kasih Bapak Muhammad Yasin atas ketersediaannya menjawab interview kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.